mulai dari target latihan tembak, pemetaan, pengintaian, hingga dipersenjatai untuk menyerang musuh. Drone telah dipergunakan secara luas dalam militer. Dan belakangan ini, penggunaan drone dalam pertempuran semakin masif. Pertempuran di Nagorno-Karabakh menunjukkan kesuksesan besar penggunaan drone dalam pertempuran. Kemunculan drone telah menjadi game changer dalam pertempuran, memaksa para ahli strategi militer untuk mengubah taktik dalam pertempuran yang melibatkan drone. Drone sebenarnya bukan hal baru, ia sudah digunakan lebih dari 100 tahun yang lalu. Istilah drone digunakan untuk menyebut wahana terbang tak berawak. Meskipun saat ini istilah tersebut juga digunakan untuk wahana bawah air tak berawak. Nama drone diambil dari nama jenis lebah. Secara harfiah berarti lebah madu jantan. Istilah ini mulai disematkan pada pesawat terbang target latihan tembak Fairy Queen dan De Havilland Queen Bee pada tahun 1920 dan 1930-an. Drone merupakan istilah umum yang digunakan secara luas oleh publik. Meskipun secara formal disebut sebagai Unmanned Aerial Vehicle atau UAV, namun istilah resmi yang diadopsi oleh militer Amerika adalah Unmanned Aerial System atau UAS. Karena operasional drone merupakan suatu sistem yang terdiri dari UAV, Ground Control Station sebagai stasiun pengendali, dan jaringan komunikasi semisal satelit. Di Indonesia, istilah yang digunakan adalah pesawat udara nirawak, disingkat PUNA. Dalam video ini, kita akan membahas tentang penggunaan wahana terbang tanpa awak dalam militer. Untuk mempermudah, istilah yang kita gunakan selanjutnya adalah drone. Kita akan membahas jenis-jenis dan fungsi drone dalam militer. Kita mulai dari sejarah drone. Pengembangan pesawat terbang tanpa awak dimulai pada awal era tahun 1900-an. Pada masa itu, mulai dikembangkan pesawat terbang tak berawak sebagai target latihan tembak baik untuk senjata penangkis serangan udara maupun target latihan tembak bagi pilot pesawat terbang. Drone untuk menyerang musuh juga sudah mulai dikembangkan pada masa itu. Pada Perang Dunia Pertama, dikembangkan pesawat terbang tanpa awak yang membawa bahan peledak yang dapat digunakan untuk menyerang musuh. Pesawat ini diberi nama Catering Bug sesuai nama perancangnya Charles Kettering. Catering Bug mampu membawa 82 kg bahan peledak dan menempuh jarak maksimum hingga 121 km. Meskipun sukses dalam beberapa kali uji coba, namun, Catering Bug tidak pernah digunakan dalam pertempuran sesungguhnya. Ini karena para pejabat militer pada masa itu masih khawatir akan kehandalannya. Saat ini, drone militer digunakan untuk berbagai fungsi dan tujuan. Fungsi pertama adalah sebagai target latihan tembak, baik senjata penangkis serangan udara, latihan tembak bagi pesawat tempur, juga sebagai target uji coba rudal anti pesawat yang sedang dikembangkan. Sebagai sasaran latihan tembak, tentu saja tidak mungkin ada orang di dalamnya. Maka, harus diciptakan pesawat terbang tanpa awak. Drone target terdiri dari berbagai jenis, ukuran, dan kompleksitas. Mulai dari sejenis pesawat model remote control sederhana dengan penggerak motor bakar dan baling-baling, hingga drone target berpenggerak mesin jet yang dilengkapi dengan perangkat countermeasure, pemancar radar, dan mampu meluncurkan decoy berupa flare dan chaff. Ini untuk meniru semirip mungkin dengan pesawat terbang sesungguhnya. Selain drone target yang dirancang khusus, drone target juga bisa dibuat dari pesawat terbang lama yang sudah tidak digunakan. Angkatan Udara Inggris misalnya, merubah pesawat-pesawat tua menjadi pesawat yang dioperasikan dengan remote control untuk menjadi sasaran latihan tembak. Bahkan, Amerika Serikat merubah beberapa pesawat jet seperti F-4 Phantom dan F-16 Fighting Falcon menjadi drone target. Setelah dirubah menjadi drone target, namanya ditambahi awalan huruf Q, menjadi Kf-4 dan Kf-16. Rudal jenis lama juga bisa dirubah menjadi drone target, tentunya setelah hulu ledaknya dilepas. Drone target umumnya dikendalikan dengan remote control. Selain sebagai target latihan, drone juga digunakan sebagai target bagi tembakan musuh, yaitu sebagai umpan atau decoy, baik untuk mengalihkan tembakan musuh, memancing musuh menembak sehingga persembunyiannya tersingkap, maupun untuk menguras aset rudal anti pesawat milik musuh. Drone-drone diterbangkan ke wilayah lawan untuk memancing musuh menembakkan rudal anti pesawat yang dimilikinya. Setelah rudal musuh habis, barulah pesawat tempur atau pom-bom yang sesungguhnya menyerang. Fungsi berikutnya dari drone dalam militer adalah untuk pemetaan. Ukuran drone yang kecil
mampu terbang dari manapun, dan kemampuan hovering, terutama untuk drone jenis quadcopter, membuatnya ideal untuk melakukan pemotretan dari udara untuk kebutuhan pemetaan. Penggunaan drone untuk pemetaan di militer Indonesia dipakai oleh Direktorat Topografi Militer. Fungsi drone yang cukup dominan saat ini adalah untuk surveillance, baik misi patroli maupun misi pengintaian atau recon. Penggunaan drone untuk pengintaian memiliki berbagai kelebihan jika dibandingkan dengan menggunakan pesawat terbang berawak. Kelebihan tersebut diantaranya adalah: yang pertama, biaya yang lebih murah. Dengan tidak adanya awak di dalamnya, membuat beban drone bisa berkurang drastis. Bukan hanya beban tubuh awak, tetapi juga komponen pendukung mulai dari tempat duduk, panel kontrol, dan perangkat pendukung kehidupan dan perlindungan untuk melindungi pilot. Semua komponen tersebut jika diakumulasikan memiliki bobot yang signifikan. Dengan tidak adanya itu semua, membuat beban drone jauh lebih ringan dan ukurannya bisa dibuat kecil. Imbasnya adalah pada kebutuhan tenaga penggerak. Drone bisa menggunakan mesin berdaya kecil yang tentunya lebih murah baik dalam harga pengadaan maupun biaya operasionalnya. Kelebihan kedua masih terkait dengan bobot dan ukuran drone yang ringan dan kecil, membuat drone mampu beroperasi dalam jangka waktu lama. Misalnya, drone UAV RQ-4 Global Hawk mampu mengudara selama 32 jam lebih. Bandingkan dengan pesawat terbang konvensional yang hanya beberapa jam. Pesawat pengintai semacam U-2 memang bisa mengudara selama 12 jam, bahkan 14 jam. Namun akhirnya tetap dibatasi oleh daya tahan pilot yang berkisar hanya sekitar 10 jam. Lebih dari itu, faktor kelelahan bisa membahayakan pilot maupun misi yang diemban. Sedangkan jika menggunakan pesawat tanpa awak, berpatroli lebih dari 30 jam pun tidak masalah, karena tidak ada pilot di dalamnya. Pilotnya berada di darat, bisa sambil minum kopi dan makan gorengan. Setelah beberapa jam, bisa dilakukan pergantian shift dengan personel lain. Penggunaan pesawat tanpa awak untuk melakukan pengintaian juga jauh lebih aman. Kemungkinan terburuk adalah drone tersebut ditembak musuh dan jatuh, tetapi tidak ada korban jiwa. Bagi negara adidaya seperti Amerika, jika drone mata-matanya tertembak jatuh misalnya di Pakistan atau Iran, mereka tinggal mengabaikannya, meskipun negara yang dimata-matai tersebut mengeluarkan protes keras. Sudah menjadi rahasia umum, dunia internasional tidak mampu berbuat apa-apa. Lain halnya jika pesawat mata-mata tertembak jatuh dan pilotnya ditawan. Ini akan menjadi permasalahan besar, terutama di dalam negeri Amerika sendiri. Penggunaan drone mata-mata juga bisa mengatasi kekurangan dari penggunaan satelit mata-mata. Selain resolusi yang lebih tajam karena jarak pengambilan gambar yang lebih dekat, yang terpenting, drone mata-mata bisa mengintai musuh dalam waktu kapanpun dan dalam jangka waktu yang lama. Drone bisa berputar-putar di suatu area mengamati aktivitas musuh selama berjam-jam. Ini berbeda dengan satelit mata-mata. Meskipun satelit mata-mata hampir tidak terdeteksi dan ketinggiannya tidak memungkinkan ditembak oleh rudal anti pesawat, namun satelit memiliki satu kelemahan utama. Satelit mata-mata yang umumnya berada di orbit rendah mengorbit bumi dengan orbit polar. Lintasan satelit ini melewati hampir semua bagian bumi secara periodik. Untuk memotret suatu wilayah tertentu, harus menunggu satelit tersebut melintas di atas wilayah tersebut. Tidak bisa dibelok-belokkan semaunya. Dan satelit ini hanya bisa mengambil gambar berupa foto, karena waktu melintasi area tersebut sangat singkat. Lain halnya dengan drone. Drone bisa diterbangkan ke suatu wilayah sesuai waktu yang diinginkan, dan terbang di area tersebut selama berjam-jam. Pengintaian dengan drone tidak terbatas hanya dengan drone ukuran relatif besar. Saat ini, drone berukuran kecil sudah mulai digunakan untuk membantu unit infanteri memantau kondisi medan tempur. Dengan indera dari ketinggian, pasukan infanteri memiliki kesadaran situasional yang tinggi, yaitu mengetahui kondisi medan, kedudukan pasukan kawan, dan posisi musuh. Ini sangat berguna digunakan oleh pasukan dalam menghadapi serangan gerilya. Gerilyawan umumnya melakukan serangan dengan penyergapan. Ini berarti waktu dan tempat pertempuran yang menentukan adalah gerilyawan sebagai pihak penyerang. Otomatis mereka akan memilih lokasi menyerang yang paling menguntungkan, yaitu dari tempat yang lebih tinggi dan terlindung. Pasukan sehebat apapun akan kewalahan jika diserang dari tempat yang lebih tinggi, meskipun yang menyerang adalah pasukan amatiran. Ini karena dari tempat yang lebih tinggi, mereka sangat mudah menemukan tempat perlindungan dan area pandang lebih luas.
Sedangkan pasukan yang berada di bawah area terlindung yang aman sangat sempit dan sangat sulit untuk melihat musuh yang berada di atas. Dengan menggunakan drone, pasukan memiliki mata dari ketinggian sehingga mampu melihat posisi musuh dengan tepat, lalu bisa menghujani posisi musuh misalnya dengan tembakan mortir. Bahkan, saat ini sudah dikembangkan drone portable yang dilengkapi dengan hulu ledak. Setelah mengetahui posisi musuh, drone bisa menjatuhkan diri dan meledakkan posisi musuh tersebut. Drone portable untuk infanteri ini mulai dari ukuran yang bisa dibawa dengan tas punggung hingga seukuran genggaman tangan. Salah satu drone intai terkecil adalah Black Hornet. Drone bertenaga baterai ini mampu terbang selama 25 menit, memantau keadaan dari ketinggian maupun memeriksa sudut-sudut di area perkotaan. Jangkauan operasionalnya dari operator bisa lebih dari 1 km. Black Hornet telah digunakan oleh beberapa negara, terutama negara-negara anggota NATO, serta Australia dan India. Drone atau UAV mata-mata berukuran besar kemudian tidak hanya digunakan untuk pengintaian. UAV ini dikembangkan menjadi drone penyerang dengan dilengkapi persenjataan. Drone ini kemudian disebut sebagai Unmanned Combat Aerial Vehicle atau UCAV. Contohnya adalah drone RQ-1 Predator, awalnya adalah drone mata-mata. Kode huruf R adalah kode pesawat mata-mata atau recon, dan kode Q adalah kode untuk pesawat tanpa awak. Kemudian, drone ini dipersenjatai dengan dipasangi rudal Hellfire. Namanya berubah menjadi MQ-1 Predator, di mana kode huruf M adalah multi-role atau multi-peran. Bisa sebagai pesawat mata-mata, bisa juga sebagai penyerang. Dibandingkan menyerang menggunakan pesawat terbang berawak, penggunaan drone bersenjata memiliki kelebihan-kelebihan sebagaimana drone mata-mata, yaitu durasi terbang yang lebih lama dan yang paling penting jauh lebih aman bagi operator. Negara yang paling banyak melakukan serangan drone adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat telah melakukan banyak serangan drone di wilayah negara lain, meskipun tidak berstatus perang. Selama kurun waktu 2004 hingga 2014, Amerika telah melakukan sekitar 400 serangan drone bersenjata di wilayah Pakistan dan menewaskan sekitar 3.000 orang. Belum lagi di Afghanistan, Irak, Yaman, dan Somalia. Itu adalah jumlah yang tercatat dan terpublikasi. Jumlah sesungguhnya kemungkinan jauh lebih banyak. Selain drone bersenjata yang mampu menembakkan misil, terdapat juga drone yang membawa hulu ledak dan menghancurkan musuh dengan menabrakkan dirinya. Drone ini dikenal sebagai drone bunuh diri atau drone kamikaze. Disebut juga sebagai loitering munition, karena sebelum menghancurkan targetnya, drone ini berputar-putar atau loitering untuk mencari sasarannya. Begitu sasaran teridentifikasi dan terkunci, drone akan menukik dan meledakkan diri bersama targetnya. Loitering munition mengisi ceruk antara rudal jelajah dan drone penyerang tanpa awak atau UCAV. Tidak seperti rudal jelajah yang tidak bisa digunakan kembali setelah diluncurkan, loitering munition bisa kembali ke pangkalan jika tidak menemukan sasaran atau serangan dibatalkan. Loitering munition dilengkapi dengan sensor untuk mencari sasarannya di suatu area. Drone jenis ini cocok untuk mencari dan menghancurkan sasaran tersembunyi yang muncul dalam waktu singkat. Drone akan berkeliaran di atas area untuk mencari sasaran. Begitu sasaran muncul dan terdeteksi, langsung akan diserang. Drone ini juga cocok digunakan untuk jenis target yang membahayakan jika didekati dengan platform bernilai tinggi. Contohnya, untuk menghancurkan sistem rudal anti pesawat musuh, sangat berbahaya jika mengirimkan pesawat tempur yang mahal dan nyawa pilot yang tak ternilai harganya. Tetapi, dengan loitering munition, jikapun musuh berhasil menembak jatuh, kerugian yang dialami tidak terlalu besar. Salah satu negara yang sukses mengembangkan loitering munition adalah Israel. Berbagai jenis loitering munition telah diproduksi oleh industri militer Israel, seperti IAI Harpy, Harop, Green Dragon, Rotem, Delilah, dan Sky Striker. Selain Israel, Turki juga gencar mengembangkan loitering munition. Drone dikendalikan dari darat melalui Ground Control Station. Pengendalian drone atau UAV menggunakan remote control melalui saluran data link dengan gelombang radio. Pengendalian bisa secara langsung atau melalui relay. Pengendalian secara langsung adalah ketika drone berada dalam area line of sight atau LOS, yaitu ketika antara stasiun pengendali dan drone bisa ditarik garis lurus tanpa penghalang. Namun, jangkauan kendali line of sight ini memiliki keterbatasan, karena pada jarak jauh bisa tertutup pepohonan atau kontur berupa perbukitan. Di daerah yang relatif datar pun, jangkauan line of sight tetap terbatas.
karena adanya lengkungan bumi. Ketika drone sudah berada di balik horizon, maka tidak bisa ditarik garis lurus antara drone dengan pengendali. Untuk itu, pada jarak jauh, drone harus digunakan menggunakan pengendali Beyond Line of Sight atau BLOS, yaitu dengan menggunakan relay. Relay tersebut menggunakan satelit sebagai perantara antara drone dengan pengendali. Namun, bagi negara yang tidak memiliki akses satelit, bisa menggunakan cara lain. Cara lain misalnya dengan menggunakan mesh, yaitu menggunakan jaringan beberapa drone sebagai relay. Dimungkinkan juga memanfaatkan jaringan tower, misalnya tower seluler sebagai relay. Salah satu kelebihan dari drone adalah harganya yang relatif murah dan diperkirakan akan semakin murah di masa depan. Drone bisa dimiliki oleh militer dengan budget minim sekalipun. Berbeda dengan senjata semacam rudal jelajah yang berharga miliaran, drone bisa jauh lebih murah. Meskipun drone serang canggih semacam MQ Reaper atau loitering munition seperti Harop masih relatif mahal, namun dengan anggaran minim bisa memodifikasi drone komersial dipasangi bahan peledak dan menerbangkannya ke musuh yang berjarak beberapa kilometer. Ini pernah dilakukan misalnya oleh ISIS yang memodifikasi drone komersial menjadi drone bunuh diri. Kunci dari murahnya teknologi drone adalah karena teknologi drone disokong oleh sektor sipil dan komersil, bukan hanya digunakan dalam militer. Karena digunakan dalam berbagai bidang di luar militer, maka riset teknologi drone juga dilakukan oleh banyak pihak dan produksi komponen-komponen drone juga dalam jumlah banyak. Hal ini berakibat turunnya harga per unit. Ini berbeda misalnya dengan teknologi roket. Roket hanya digunakan oleh militer dan misi luar angkasa, selain segelintir orang untuk hobi. Hampir tidak ada sektor sipil atau komersil yang menggunakan roket. Akibatnya, teknologi roket tetap mahal hingga saat ini. Meskipun teknologi drone bisa dimiliki oleh negara-negara berbudget terbatas, namun tetap ada kekhawatiran atas reliabilitasnya jika perang benar-benar terjadi. Salah satunya adalah perangkat navigasi drone yang umumnya menggunakan GPS. Perangkat penerima GPS memang harganya semakin murah dan mudah didapat, dan layanan GPS sepenuhnya gratis. Tapi harus diingat, satelit GPS dimiliki oleh Amerika, dan saat ini dioperasikan oleh United States Space Force. Dalam keadaan tertentu, Amerika bisa saja menonaktifkan GPS untuk negara lain, atau dengan sengaja menurunkan akurasinya. Negara-negara maju memiliki satelit navigasinya sendiri, misalnya Rusia dengan satelit GLONASS, Uni Eropa dengan Galileo, Tiongkok dengan Beidou, India memiliki Navic, dan Jepang GZSS. Untuk itu, selain menggunakan GPS, drone jarak jauh harus mampu menggunakan satelit navigasi di luar GPS. Dengan semakin luasnya penggunaan drone, otomatis membuat orang memikirkan cara untuk menghentikan serangan drone. Sebenarnya, tidak sulit untuk merontokkan sebuah drone. Drone memiliki kecepatan relatif rendah dan ketinggian terbang yang tidak terlalu tinggi. Rudal manpads atau close-in weapon system dengan mudah bisa mengenai dan menghancurkannya. Tantangannya adalah menghentikan kawanan drone yang menyerang bersamaan dari arah yang berbeda. Saat ini dikembangkan swarming drone, di mana drone berukuran kecil dan jumlah sangat banyak mampu terbang bersamaan sebagaimana kawanan burung. Ini akan sangat menyulitkan musuh untuk melawannya. Menembakkan rudal anti pesawat sangat tidak ekonomis, seperti halnya Arab Saudi yang pernah menembakkan rudal Patriot seharga $3 juta untuk menjatuhkan drone quadcopter seharga $200. Untuk itu, dikembangkan sistem yang khusus untuk menghadapi drone yang disebut Counter Unmanned Air System atau CUAS. Teknologi yang sudah ada yang memungkinkan untuk diadopsi sebagai penangkis serangan drone adalah Close-in Weapon System, semisal Goalkeeper, AK-630 atau Palang. Dengan rapat tembakan yang tinggi, senjata ini mampu memberondong dan menghancurkan drone yang mendekat. Laser juga dipertimbangkan sebagai senjata anti-drone. Tactical High Energy Laser dapat digunakan untuk membakar drone yang terbang di udara dan menjatuhkannya. Senjata laser ini juga dimungkinkan untuk bisa menembak beberapa sasaran sekaligus. Meskipun saat ini, waktu untuk menghancurkan target belum bisa seketika. Masih dibutuhkan waktu beberapa detik untuk bisa melumpuhkan target. Metode lain untuk melumpuhkan drone adalah dengan jamming, yaitu dengan memancarkan gelombang elektromagnetik untuk mengacaukan sistem kendali drone. Karena drone merupakan pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh, maka cukup rentan terhadap serangan elektronika. Jika bisa mengacaukan sistem pengendali dari drone, serangan drone juga bisa dikacaukan.
Metode lain, seperti penggunaan EMP atau Electromagnetic Pulse, memiliki kemungkinan untuk digunakan melumpuhkan serangan swarming drone atau kawanan drone dalam jumlah banyak sekaligus. Namun, masih perlu dikembangkan teknologi generator EMP dan bagaimana melindungi perangkat elektronik milik sendiri dari radiasi EMP. Yang sudah diuji coba saat ini untuk membunuh kawanan drone sekaligus adalah menggunakan radiasi gelombang mikro atau microwave. Senjata ini bernama THOR, singkatan dari Tactical High Power Microwave Operational Responder. Senjata ini terbukti efektif melumpuhkan kawanan drone, namun sayang jangkauannya terbatas. Untuk itu, dikembangkan penangkal drone dengan jangkauan lebih jauh yang diberi nama Chimera, singkatan dari Counter Electronic High Power Microwave Extended Range Air-Based Air Defense. Kedepannya, penggunaan drone dan wahana tanpa awak lainnya akan semakin banyak digunakan dalam pertempuran. Mungkin di masa depan, drone-drone tempur akan bertarung saling menghabisi di medan perang. Ini akan mengurangi isu kemanusiaan dalam peperangan. Peperangan menjadi adu teknologi dan sumber daya. Siapa yang memiliki teknologi lebih unggul dan uang lebih banyak akan menang. Yang persenjataannya habis terlebih dahulu akan menyerah kalah. Kecuali masih nekat mengorbankan nyawa prajurit-prajuritnya berperang melawan mesin yang dikendalikan dari jauh. Walaupun drone memiliki potensi besar di masa depan dan akan semakin banyak digunakan, namun tetap tidak bisa meniadakan peran jenis alutsista lainnya. Masing-masing jenis alutsista memiliki kelebihan yang spesifik yang tidak bisa dihapus keberadaannya. Meskipun demikian, keberadaan drone tetap memaksa perubahan dalam doktrin strategi militer.